Hukum apa yang akan berlaku bagi orang yang memakai ijazah palsu ya. Tapi menurut ya karena dia kan membacking judi online, bahkan dia menerima komisi hingga 50%, sedangkan judi online itu sudah sangat-sangat meresahkan dan merugikan banyak masyarakat. Kasus soal ijazah palsu Jokowi akhir-akhir ini semakin ramai bahkan semakin panas. Begitu banyak orang-orang yang masih tidak percaya dengan kualitas ijazah asli Jokowi. Padahal kalau menurut saya pribadi sebagai masyarakat, saya meyakini ijazahnya itu sudah pasti asli. Lawang kita lihat teman-teman kuliahnya juga banyak yang masih ada, bahkan mereka juga menjabat sebagai pejabat negara ya gitu. Masa iya seorang yang pernah menjadi 2 kali menjadi wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, ijazahnya palsu? Itu kan kalau menurut saya itu gimana kayak gitu. Saya rasa itu hanyalah serangan-serangan politik, itu menurut saya seperti itu ya. Memang bukti-bukti saat ini sampai sekarang Pak Jokowi itu belum menunjukkan ijazah aslinya, baru hanya sebuah fotokopi dan lain sebagainya, dan mungkin akan ditunjukkan ijazah aslinya nanti ketika diminta oleh hakim dalam sidang soal kasus ijazah palsu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan ijazah Jokowi betul-betul palsu, kira-kira hukum apa yang akan berlaku bagi orang yang memakai ijazah palsu ya. Tapi menurut saya ini adalah hal yang mustahil, karena nggak mungkin lah seorang Jokowi ijazahnya itu betul-betul palsu. Itu nggak, menurut saya itu nggak mungkin. Yang paling penting saat ini adalah gimana caranya memberantas korupsi. Yang harus dilakukan pemerintah saat ini yaitu terus untuk memberantas korupsi ya, jangan pandang bulu, mulai dari korupsi yang kecil hingga yang besar, dan memanfaatkan aset kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang harus dilakukan sekarang harusnya seperti itu. Yang saat ini penting itu soal Budiari ya. Kalau misalkan mau ngomongin ijazah, daripada kita membahas ijazah Jokowi, mending ijazahnya Budiari itu harus ditunjukkan ijazahnya itu apa. Karena dulu itu Budiari kan hanya seorang relawan, kita semua tidak tahu ijazahnya itu apa. Budiari itu bukan pejabat apa-apa, hanya seorang relawan atau seorang buzzer yang diangkat menjadi menteri. Dan saat ini sedang rame, bahkan dari kejaksaan juga rame, kejaksaan akan segera memanggil Budiari karena memang terlibat dengan kasus judi online. Dan Budiari sendiri menikmati komisi hingga 50%. Ini sudah ada saksi, sudah ada bukti dan fakta. Tinggal bagaimana hukum nanti ke depannya. Kira-kira Budiari mau diberi hukuman apa? Yang pasti kalau saya sebagai masyarakat, saya menginginkan orang-orang seperti Budiari segera dimiskinkan, dihukum sesuai hukum yang berlaku, karena memang merugikan banyak masyarakat ya. Kenapa begitu ya? Karena dia kan membacking judi online, bahkan dia menerima komisi hingga 50%, sedangkan judi online itu sudah sangat-sangat meresahkan dan merugikan banyak masyarakat. Seperti itu. Dan untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke?